Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Z. Haryanto SH.MH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ridho Kurniawan, 2. Siti Zubaidah, 3. Yeni Irasanti. Di sini kami akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto SH.MH pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, yang mana tugasnya adalah membuat video animasi tentang berita hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, sebelum kita sama-sama melihat video berita hukum tertulis dan tidak tertulis, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum tertulis dan tidak tertulis itu. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Sedangkan hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Nah, kita kan sudah mengetahui nih apa pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Sekarang kita juga perlu tahu contoh dari keduanya. Dan adapun contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, KUHP, KUH PDT, dan KUHD. Sedangkan contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dekret presiden, pidato presiden, dan lain-lain. Kita kembali ke topik awal ya, yaitu berita hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yuk kita sama-sama tonton beritanya. Polda Jawa Timur mengungkapkan tersangka Bribda RB menjalin hubungan asmara dengan korban NW pada 2019 silam. Dikutip dari surya.co.id, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengungkapkan keduanya berkenalan di sebuah distro baju di Malang, Jawa Timur. Selama berpacaran, pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban. Dinilai melanggar adat, pemirsa 4 dari 6 unit sepeda motor milik warga suku adat Baduy dibakar warga setempat. Warga Baduy yang tinggal di dalam hutan diketahui memiliki larangan memiliki alat transportasi sepeda motor. Bakaran 3 unit sepeda motor kena razia warga. Pembakaran 4 dari 6 unit sepeda motor oleh warga suku adat Baduy di desa Ciboleger, Lebak, Banten ini viral di media sosial. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan kronologi dari berita hukum tertulis. Berita tersebut berjudul Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa Hingga Bunuh Diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon dugaan pemerkosaan yang dilakukan anggotanya, Bribda RB, pada seorang mahasiswa di Mojokerto, Jawa Timur. Listio memberi tanggapan melalui akun Twitter pribadinya @listiosigitp pada Sabtu 4 Desember 2021. Ia mengatakan saat ini proses penyelidikan tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih informasinya. Saat ini permasalahan sedang dalam penanganan Polda Jawa Timur dan akan segera disampaikan kepada masyarakat hasilnya persisi. Terang Sigit pada akun Twitternya, dikutip kompas.com Minggu 5 Desember 2021. Adapun pernyataan Listio itu merupakan jawaban atas laporan netizen terkait anggota Polri tersebut. Diketahui seorang mahasiswa berinisial NWR ditemukan meninggal dunia di samping pusara ayahnya di Mojokerto. NWR diduga bunuh diri dengan menenggak racun. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan NWR bunuh diri karena mengalami tekanan mental atau depresi. Diduga ini berkaitan dengan seorang polisi bernama Bribda RB yang merupakan pacarnya. Dari hasil penyelidikan, RB yang menjalin hubungan asmara dengan korban diduga telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Maret 2020 dan Agustus 2021. RB akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal-pasal 3
48 KUHP Jukto, pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Keduanya lalu sepakat menggugurkan kandungan saat 2 kali hamil tersebut. Pertama saat usia kandungan masih hitungan minggu, dan kedua berusia 4 bulan. Jelas Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo. Sementara itu, kata Wakapolda Jatim, RB juga terancam dipecat karena dianggap melanggar ketentuan yang sudah diatur di kepolisian, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik pasal 7 dan 11. Ini sudah memenuhi unsur hukuman terberatnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Ini hukuman terberat, terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com Sabtu 4 Desember 2021 malam. Dalam kasus tersebut, maka pelaku dijerat pasal 348 KUHP Jukto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP. Perlu kami jelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terdapat ketentuan yang melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang diatur pada pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah suatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan pasal 346 KUHP. Tindak pidana aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, serupa dengan ketentuan pasal 346 KUHP dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, dengan tegas melarang tindakan aborsi yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun terdapat pengecualian untuk 2 hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Menurut pendapat kelompok kami, berita tersebut cukup jelas dan sangat menarik untuk dibaca dan ditonton. Tidak itu saja, berita hukum tertulis ini juga menjadi kacamata bagi kita, pemuda-pemudi, dan yang paling penting kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus jeli dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Berita yang kami angkat sebagai pengajuan tugas ini juga cukup menarik untuk dibahas karena beritanya yang terbaru dan mempunyai banyak pesan moral di dalamnya. Berdasarkan berita di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korban berinisial NWR ditemukan meninggal dunia di samping makam ayahnya. Diduga bunuh diri dengan menenggak racun. Hasil penyelidikan polisi, NWR bunuh diri karena mengalami tekanan mental atau depresi, karena dipaksa mengaborsi kandungannya serta tidak ada pertanggungjawaban dari Bribda RB yang merupakan pacarnya. Dan dari kelompok kami untuk berita di atas, untuk kita semua, yaitu kasus yang terjadi seperti ini sudah banyak di Indonesia. Pengguguran janin dengan cara paksaan, bahkan banyak sekali anak muda zaman sekarang yang melakukan hal tersebut dengan sukarela atau memang keinginan diri sendiri. Untuk itu, saran kami, jadilah anak muda yang berpikir jernih akan apa yang akan kita lakukan. Pikirlah akan hal kedepannya, jangan mengandalkan ego semata untuk hal kesenangan sesaat. Berita langgar aturan hukum adat. 4 motor milik warga Baduy dibakar.
4 Juli 2021, jam 12.33, reporter Dwi Prasetya, aksi warga suku Baduy membakar sejumlah sepeda motor menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Sepeda motor itu dibakar setelah suku Baduy meraziai warga yang memiliki kendaraan bermotor. Video pembakaran motor itu diunggah oleh pemerhati masyarakat adat Baduy. Huda Iswada melalui akun media sosialnya, kekhawatiran saya September 2020 akhirnya terjadi juga Jumat siang kemarin. 4 dari 6 sepeda motor yang berhasil dirazia oleh lembaga adat Kenekes kemudian harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Suku Baduy bersinergi dengan alam menjaga aturan adat sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya menjaga kelestarian alam Indonesia hingga mampu terjaga dengan baik dan bersinergi dengan alam. Masyarakat Baduy luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenankan ketua adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka diperbolehkan mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Kesimpulan dalam berita tersebut, tampak 2 orang menggunakan pakaian adat Kanekes membakar sepeda motor. Lembaga adat Kanekes begitu mengagumkan. Mereka konsisten menegakkan hukum, apapun pelanggarannya dan siapapun pelakunya diperlakukan sama di muka hukum. Itulah keteguhan para pengabdi, urang Kanekes, urang Baduy, para penjaga alam, kata Uday mengungkapkan. Sebelumnya, 4 pemilik kendaraan bermotor yang dibakar tersebut sudah sering diperingatkan agar keluar dari Baduy atau tetap di Baduy dengan syarat menjual kendaraan bermotor miliknya. Si pelaku sudah berkali-kali diingatkan, diberi kesempatan kalau mau tetap di Baduy, silakan dijual untuk aset berupa pohon atau aset berupa rumah. Kata dia, karena tak mengindahkan nasihat dan aturan adat, ketua dan tokoh masyarakat Kanekes kesal dengan ulah masyarakat Baduy itu. Pada saat kejadian Jumat, pelaku yang sudah diingatkan dan diberi teguran berkali-kali oleh lembaga adat melintas di daerah Cijahe menggunakan sepeda motor. Kasus yang terjadi seperti ini memang jarang sekali masuk ke dalam media berita. Tetapi kita sebagai seorang lokal harus menjaga kelestarian adat dan budaya kita. Ada nilai positif dan negatif yang terkandung dalam berita tersebut, yakni kita bisa tahu hukum adat yang ada di suku Baduy. Dan negatifnya, daerah suku Baduy tidak akan mengetahui hal-hal modern padahal barang-barang elektronik sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semua kekurangan di dalam video ini mohon dimaklumkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.